Halo sahabat Quran yang terkasih, jumpa lagi bersama saya Pastor Yos Fernandes Mamatus dalam renungan harian Minggu 13 Desember 2020. Hari ini merupakan Minggu Advent yang ketiga. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, apa kabar? Saya berharap Anda semua tetap dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama hari ini diambil dari kitab Yesaya bab 61 ayat 1-2a, dilanjutkan ayat 10-11. Kata Nabi, Roh Tuhan ada padaku, sebab Ia telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati. Aku diutus untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Tuhan Allah berkenan kepadaku untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin pria mengenakan hiasan kepala dan seperti pengantin wanita memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan bacaan kedua diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika bab 5 ayat 16-24. Saudara-saudara, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu di dalam Kristus Yesus. Jangan padamkan roh, janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, maka Ia pun akan menggenapinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan Injil pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 6-8, dilanjutkan ayat 19-28. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Yohanes sendiri bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya beberapa imam dan orang-orang Levi untuk menanyakan kepadanya, "Siapakah engkau?" Yohanes mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapa engkau? Elia?" Yohanes menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Ia pun menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawab Yohanes, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan bagi Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepada Yohanes, "Mengapa engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab kepada mereka, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang akan datang kemudian daripada aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis orang.
Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sahabat Quran Marum yang saya cintai, pada hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama merenungkan khususnya bacaan yang kedua, di mana kita semua diingatkan oleh Paulus untuk selalu dan senantiasa bersukacita, berdoa, dan bersyukur. Pertama, kita diajak untuk bersukacita senantiasa. Saudara-saudara yang terkasih, dalam masa Advent ini, dalam masa penantian akan kehadiran Yesus Kristus, kita semua diajak untuk senantiasa bersukacita. Jangan sampai kita mudah untuk merasa letih, mudah untuk putus asa, patah semangat dalam mengupayakan hal-hal baik untuk siap menyambut kedatangan kehadiran Tuhan di dalam hati dan hidup kita. Mari kita hiasi hati kita, hidup kita dengan sukacita yang datang dari Tuhan sendiri. Jauhi segala sesuatu yang membuat kita jauh dari Kristus. Iri hati, dendam, kebencian, kemarahan, dan lain-lain adalah segala hal yang dapat merusak sukacita dan ketenangan hati kita. Dan ketika ketenangan dan sukacita dalam hati kita hilang, maka sulit bagi kita untuk dapat mempersiapkan hati dan hidup kita agar siap menyambut kedatangan Tuhan itu. Kalau kemudian hati kita penuh dengan iri hati, dendam, kebencian, kemarahan, maka jelas Tuhan tidak akan punya tempat di dalam hati kita, karena hati kita sudah dipenuhi dengan hal-hal yang remeh, yang receh, dan tidak penting tersebut. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, bersukacitalah senantiasa. Ya, artinya bahwa kita harus menyingkirkan yang iri hati, dendam, kebencian, kemarahan. Kita harus menyingkirkan semua hal yang bisa saja merenggut sukacita dan kegembiraan kita. Bersukacitalah senantiasa, dan kalau kita bisa bersukacita, praktis kita akan dengan senang hati menyiapkan diri kita, membersihkan segala hal yang kotor dalam diri kita agar siap menyambut Tuhan yang akan datang, Tuhan yang akan tinggal di dalam hati dan hidup kita. Kemudian yang kedua, Paulus mengajak kita untuk senantiasa berdoa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita menantikan seseorang saat ini, ketika kita tahu seseorang mau datang ke rumah kita atau mau menemui kita, tentu kita harus terus berkomunikasi dengan dia. Kita akan bertanya bagaimana, jadi datang atau tidak. Entah itu kita melalui telepon ataukah melalui chatting, kita akan selalu berkomunikasi dengannya guna memastikan apakah dia mau datang atau tidak. Kalau dia mau datang, ya tentu kita akan mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Nah, dalam menantikan Tuhan yang akan datang, yang akan hadir menemui kita, menjumpai kita, kita perlu menjaga komunikasi dan relasi kita dengan Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan komunikasi kita dengan Tuhan. Karena ketika kita kehilangan komunikasi dengan Tuhan, akan sangat mudah bagi kita untuk abai dan lalai terhadap persiapan yang mesti kita lakukan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Kalau kita tidak pernah berkomunikasi, bisa jadi kita akan lupa bahwa Tuhan akan datang, lupa bahwa kita harus mempersiapkan segala sesuatu yang perlu untuk menyambut kedatangan Tuhan itu. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita bersama-sama berdoa. Berdoalah senantiasa. Dan yang ketiga,
kita diajak untuk bersyukur. Bersyukurlah dalam segala hal. Dalam masa penantian ini, bersyukur adalah salah satu sikap yang mesti ada dan hidup dalam diri kita. Kita mesti belajar untuk mensyukuri atau bersyukur atas segala hal yang telah diberikan dan yang telah ada pada kita. Tidak perlu mengeluh dan protes, karena mengeluh dan protes hanya akan membuat kita tidak bisa membuat diri kita lebih dari hari ini. Kita perlu mempersiapkan diri. Tapi kalau kemudian kita sibuk untuk mengeluh dan protes, kita tidak punya waktu lagi untuk menyiapkan diri kita guna menyambut kehadiran kedatangan Tuhan dalam hati kita, dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, bersyukurlah senantiasa, bersyukurlah dalam segala hal. Karena dengan bersyukur, maka fokus kita untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan itu juga dapat berjalan dengan baik. Semoga dalam masa penantian ini kita semakin mampu untuk bersukacita, berdoa, dan bersyukur dalam segala hal. Salam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.